Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, alhamdulillah kita sudah dari kebun kurma ya. Kurma banyak sekali jenisnya Bapak Ibu sekalian, mulai dari kurma sukari, kurma barni atau asifa, dan kurma ajwa. Dan juga banyak sekali coklat, mulai dari di dalamnya ada almondnya ya. Lalu di dalam ada juga Bapak Ibu sekalian manisannya. Banyak jenisnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami ingin memberitahu kepada panjenengan bahwasanya di Madinah itu luar biasa kurma. Sehingga Madinah ini Bapak Ibu sekalian juga ketika perang Khandaq juga dibantu dengan kurma. Oleh karenanya pasukan Quraisy tidak memasuki Islam dari daerah selatan Bapak Ibu sekalian. Sebelah kanan coba dilihat Bapak Ibu. Dan ini adalah bukti bahwasanya Madinah ini rindang dengan yang namanya kurmanya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita setelah ini akan menuju ke Gunung Uhud ya. Gunung Uhud ini Bapak Ibu sekalian dalam sirah Nabawiyah diceritakan dulu pada zaman Rasulullah itu ada di luar kota Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika Rasulullah ada di kota Mekah, Rasulullah dihina, dicaci, disiksa dan demikian ya. Namun ketika Rasulullah keluar dari Mekah, orang-orang Quraisy ini juga tidak mau ya, tidak mau membuat Rasulullah tenang. Bahkan Madinah dan Mekah ini sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Namun peperangan selama di kota Madinah terhitung 3 kali. Yaitu pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy ini Bapak Ibu sekalian tidak suka Nabi Muhammad ini tenang ya. Orang-orang Quraisy ini iri, orang-orang Quraisy ini dengki terhadap Islam. Sehingga meskipun Rasulullah dan kaum muslim ada di kota Madinah, mereka mau mengunjungi Madinah hanya ingin menghancurkan tanah Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah yang memeluk agama Islam yang kampung halamannya itu di Mekah, mereka semua itu rela meninggalkan kampung halaman supaya tidak bentrok. Ternyata yang namanya Quraisy ini Bapak Ibu sekalian selalu memiliki hati ini, sehingga tidak bisa melihat yang namanya muslim berkembang dan maju. Sehingga akhirnya diserang dan diserang Bapak Ibu sekalian. Salah satu peperangan di kota Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu Gunung Uhud Bapak Ibu sekalian. Uhud ini adalah gunung yang mencintai Rasulullah, dan gunung itu juga mencintai Rasulullah. Rasulullah juga mencintai gunung itu. Ibu dan Bapak, setelah sholat fardu sudah melaksanakan sholat mayit semua Bapak Ibu? Ketika sholat fardu selesai salam ya, lalu ada sholat lagi 4 takbir. Jenengan sudah melakukan itu semua setiap waktu? Belum? Lakukan ya, karena satu kali kita melaksanakan sholat mayit, maka pahalanya yaitu sebongkahan Jabal Uhud. Nah, seandainya dosa kita sebongkahan Gunung Uhud, satu kali sholat itu maka selesai dosa kita ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian ya, kita juga melihat gunung yang sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gunung ini nanti akan dicabut oleh Allah lalu ditaruh di surganya Allah. Namanya Gunung Uhud Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian, perang Uhud itu didasari oleh balas dendamnya seorang perempuan ya. Jadi ada seorang perempuan orang Quraisy namanya Hindun. Dia balas dendam ya, sehingga terjadinya perang Uhud ini gara-gara balas dendamnya dia. Kenapa kok balas dendam Bapak Ibu sekalian? Karena keluarganya Hindun ini terbunuh semua di medan perang Badar. Oleh siapa Bapak Ibu sekalian? Oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar Bapak Ibu sekalian sebelum dimulai, maka orang Quraisy meminta duel 1 lawan 1. Maka yang maju dari pihak Quraisy itu adalah semua keluarga Hindun, sedangkan dari golongan Muslim Islam yaitu Ali dan Hamzah. Semua dibunuh habis oleh yang namanya Hamzah Bapak Ibu sekalian ya. Saking hebatnya Hamzah ini Bapak Ibu sekalian, Umar ketika mau mengunjungi Rasulullah itu disangka mau membunuh Rasulullah, maka dicegah oleh yang namanya Hamzah. Tidak ada yang berani mencegah Umar ya. Karena jangankan manusia, setan itu takut ke Umar Bapak Ibu sekalian ya. Makanya di rumah-rumah di desa-desa itu di pintu biasanya ditulis Umar Al-Faruq ya, supaya karena setan itu melihat namanya saja sudah takut kepada Umar. Dan Umar itu dicegah oleh yang namanya Hamzah.
Jadi Umar ini sudah angkuh, ada yang lebih angkuh lagi yang namanya Hamzah. Dan Bapak Ibu tamu Allah tamu Rasulullah, ketika perang Badar semua dibunuh keluarga Hindun oleh yang namanya Hamzah. Maka ketika perang Badar maka Rasulullah menang, ya. Pada tahun berapa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu pada tahun 2 Hijriah, ya. 2 tahun setelah itu maka terjadi perang Badar, perang Uhud, ya. Karena dendamnya seorang Hindun dengan dalih, apakah engkau tidak malu ya benar Quraisy? Kalau kita dikalahkan oleh pasukan yang sangat kecil, yaitu Muslim, maka kalau malu, mari kita balas, kata yang namanya Hindun. Bagi yang menang saya kasih harta dan wanita dan jabatan, kata Hindun Bapak Ibu sekalian. Maka mau, ya. Orang Quraisy pada saat itu terkumpul, ada yang mengatakan dalam sejarah sebanyak 8.000 pasukan. Ada yang mengatakan 7.000, ada bahkan yang mengatakan yaitu 5.000. Namun yang masyhur itu 7.000. Melawan berapa ribu Bapak Ibu? Melawan pasukan Muslim yaitu 1.000 orang. Ya, kira-kira 7.000 melawan 1.000 menang siapa Bapak Ibu? 7.000 ya, kira-kira. Nah 7.000 ini Bapak Ibu sekalian adalah pasukan Quraisy, sedangkan pasukan Muslim adalah 1.000 pasukan. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian akan menuju Jabal Uhud, ya. Nanti di Jabal Uhud Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan cuacanya seperti ini, tidak panas, sehingga Ibu dan Bapak bisa fokus ziarah terhadap syuhada Uhud. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Saya juga ngantuk, sudah makan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, Habibullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menerima kabar bahwasanya lagi-lagi kaum Muslim akan diserang oleh yang namanya kaum Quraisy. Maka Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian mengumpulkan semua sahabatnya. Dikumpulkan untuk apa? Ya, dikumpulkan untuk bermusyawarah, ya. Bermusyawarah tentang yang namanya orang Quraisy yang ingin menyerang orang Muslim pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Maka disepakati Bapak Ibu sekalian untuk memerangi orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, maka kita sambut orang-orang Quraisy itu di luar kota Madinah. Kalau kita perangnya di dalam Madinah, maka bahaya yang anak-anak, bahaya yang perempuan. Maka disepakati untuk menyambut orang-orang Quraisy yaitu di luar kota Madinah, yaitu Uhud Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, ya. Enakan Bapak ya, nyenderan, saya gak senderan nih Pak. Nah selain itu Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, ketika itu Rasulullah SAW ini Bapak Ibu sekalian memerintahkan kepada semua pasukannya untuk berangkat lebih dulu. Jadi Rasulullah ini memiliki kebiasaan Bapak Ibu sekalian, setiap perang Rasulullah itu anggap survei medan. Jadi Rasulullah ini cerdas Bapak Ibu sekalian, ya. Rasulullah ini dalam sejarah ini orang terahli dalam strategi perang, ya, tercerdas dalam strategi perang dalam Islam. Yang kedua yaitu Khalid bin Walid, yaitu panglima Quraisy pada saat itu Bapak Ibu sekalian, tamu Rasulullah. Maka berangkatlah Rasulullah Bapak Ibu sekalian, berangkat ke Jabal Uhud. Di tengah jalan tiba-tiba ada sekitar 300 orang berhenti dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin berperang," katanya, ya. "Saya tidak ingin memerangi kaum saya tidak ingin berperang dengan keluarga saya. Quraisy itu keluarga saya ya Rasulullah," kata 300 orang itu Bapak Ibu sekalian di antara 1.000. Maka Bapak Ibu sekalian ternyata orang 300 orang itu sengaja seperti itu supaya kaum Muslim ini mentalnya jatuh, ya. Sudah melawan 7.000, sudah dikurangi 300, kira-kira mau menjatuhkan mental daripada kaum Muslim. Apa yang dikatakan Rasulullah? Maka Rasulullah bilang kepada sisa-sisa pasukannya itu, Bapak Ibu sekalian, lebih bagus di antara kita tidak ada orang munafik. Jadi 300 orang ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang keluar di tengah jalan itu disebut dalam sejarah yaitu orang-orang yang munafikin atau orang yang munafik. Nah, 1.000 dikurangi 300 tinggal berapa Bapak Ibu? 700 melawan 7.000, kira-kira banding gak Bapak Ibu sekalian? Gak banding, ya. Gak banding. Namun ingat, ya, ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak, meskipun Rasulullah tahu itu tidak sebanding, namun Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian
meminta pertolongan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah semua menggantungkan harapannya, menggantungkan keinginannya, doanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meminta bantuan kepada sama manusia, ya. Karena bagi Rasulullah, kalau kita meminta bantuan kepada sama manusia, maka itu akan kecewa datangnya. Seperti itu, ya. Maka kita Bapak Ibu sekalian selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan kalau ada masalah maka berdoalah kepada Allah. Jangan mengharap bantuan sesama manusia, jangan mengharap bantuan sesama tetangga, karena kadang-kadang ada tetangga, ada teman, ada kerabat, ya, senang melihat kita sengsara Bapak Ibu sekalian, ya. Maka dari itu kita tetap menggantungkan harapan panjenengan, doa panjenengan itu semata-mata kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sudah yakin Allah akan membantunya, maka Rasulullah langsung menuju yang namanya Jabal Uhud, ya. Jadi Madinah sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Jabal Uhud di mana? Sebelah kiri Ibu dan Bapak, ya. Gunung yang paling besar itu, ya. Itu adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jadi dari Madinah sebelah kiri ini Rasulullah berjalan menuju ke Uhud itu Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah. Namun di tengah jalan ada 300 pasukan yang keluar, dan pasukan itu dikenal dalam Islam yaitu pasukan munafik. 700 itu berangkat Bapak Ibu sekalian, ya. Termasuk Umar, Utsman, Ali, semua sahabat-sahabat Ja'far Shadiq, ya. Terus Zubair, ya, semua berangkat, ya, dengan kegigihan Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Jihad fisabilillah. Dengan kegigihan Allah akan membantu, Allah akan menolong kita semua, ya. Nah, ini sebelah kanan itu adalah Madinah, ya, dan sebelah kiri itu adalah Uhud. Nah, coba diperhatikan ini tumpukan-tumpukan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tumpukan ini dulu sebelah kiri ini adalah kawasan hotel, ya, namanya Dar, namun digusur sekian ratus hektar habis bangunan Bapak Ibu sekalian. Kenapa Saudi kok berbuat seperti itu Bapak Ibu? Karena Saudi tidak mau dipandang oleh bapak dan ibu sebagai negara miskin. Bangunan-bangunan yang kumuh, bangunan-bangunan yang rusak dan bangunan kuno itu akan dihancurkan, akan dibangun lagi hotel-hotel berbintang di sebelah sini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah, pembangunan yang di Arab Saudi ini semakin besar, ya, karena orang ke sini ini Bapak Ibu sekalian semakin hari itu semakin banyak. Target Saudi pada saat ini satu hari harus bisa mendatangkan 4.000 muktamirin, ya. Kalikan sebulan udah berapa ribu, kalikan 2 bulan udah berapa juta, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah, yang namanya bisnis umroh ini tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Apalagi Bapak Ibu sekalian sekarang haji ini antriannya luar biasa, ya. Banyak sekali jemaah haji itu mencabut uangnya lalu dialihkan ke ibadah umroh, dan itu sah-sah saja karena antrian haji itu kita lihat 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, ya. Kembali lagi ke Uhud Bapak Ibu sekalian, ya. Gunung di depan kita ini, ya. Di belakang sini Bapak Ibu sekalian adalah Gunung Uhud. Jadi Rasulullah berangkat bersama 700 pasukan itu. Berangkat Rasulullah pertama 50 orang yang ahli dalam pemanah, ya. Saking cerdasnya Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian, 50 orang dari pasukan pemanah diletakkan di Jabal Rumat, ya. Ada bukit kecil nanti Bapak Ibu sekalian namanya Jabal Rumat atau Gunung Rumat atau Gunung Pemanah. 50 itu dipimpin oleh sahabat Jubair yang ahli dalam memanah. Sedangkan 650 orang itu diletakkan di cekungan daripada Gunung Uhud sebelah kiri kita ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah. Ronda pertama Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad bisa unggul. 700 orang melawan ribuan orang itu bisa menang, ya. Saking menang orang-orang itu kocar-kacir kabur. Nah, ketika kabur, maka harta itu Bapak Ibu sekalian ada di antara Gunung Uhud dan Jabal Rumat. Maka dari itu orang-orang Jabal Rumat itu yang ahli pemanah itu Bapak Ibu sekalian turun, ya, turun untuk mengambil harta tersebut. Maka disitulah kekalahan daripada pasukan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya, ya. Bisa di order satuan, lusinan,
ataupun borongan silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.